pandai fasih membaca kitab kuning. Kita tidak harus punya pengaruh, kita tidak harus punya jabatan. Insya Allah sama saja, asalkan mau melakukan apa yang dengan bayai, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan bisa rumah sebuah iso. Jangan merasa bisa, jangan rasa mampu. Kita selalu berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang diinginkan bayai. Insya Allah itu yang dimaksud. Kenapa demikian? Karena beliau adalah seorang Nabi Rasul yang ditugaskan Allah mewakilkan umat manusia. Maksudnya gimana kalau ditugaskan mewakilkan? Beliau ditugaskan Allah untuk menjadikan umat manusia menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tepat kalau kita mengamalkan sawakitiyah tanpa harus ini, harus dan sebagainya. Karena apa? Beliau ditugasi Abu Rasul tidak pandang bulu. Iki pintar maca Quran, tidak pintar, sing pintar tak lebok tidak. Karena beliau mencari cara bagaimana agar umat masyarakat semuanya, baik itu yang alim, yang soleh, yang tidak bisa apa-apa, bisa merasakan nikmatnya di akhirat, bagian di akhirat. Untuk itu belum menciptakan suatu ilmu, di mana ilmu itu tidak pandang bulu. Ilmu itu tidak harus kita pandai baca kitab dulu, tidak kita harus alim dulu, tidak soleh dulu, tidak menjadi pejabat dulu. Asal mau melakukan apa yang beliau, insya Allah kita sampai. Itu yang dimaksud ilmu kabejan. Dan itulah yang dimaksud beliau. Kalau ada ilmu yang lebih cepat dan tidak pandang bulu, siapa yang bisa mengamalkan, usah pada Allah. Saya tidak ada, hanya ada di Wahidiyah. Beliau adalah seorang yang mumpuni. Beliau memahami masyarakat. Tidak semua manusia punya ilmu, tidak semua manusia mampu membaca kitab. Tidak semua manusia mampu menjadi pejabat. Tidak semua manusia mau menjadi kiai. Itulah keadaan beliau. Sifat rahman rahim beliau, sebagai penyelamat umat, sebagai pembimbing kita, pengantar kepada Subhanahu wa taala. Musilatinil hadrat aliyah. Untuk itu, marilah kita benar-benar mengikuti tanpa tadeng aling-aling. Kita mengikuti program beliau tanpa pamrih. Kalau kita ingin menjadi pengawas yang berwakiliyah, termasuk menjalani pengurus. Eman-eman, kasihan. Awal dewe ketemu ilmu kabejan, tapi nyatanya salah sak seret orang itu harus lulus tanpa kita sadari, mengarah kayak dulu kancaku gak tak ajak, kancaku tak ajak, mulut tak terus abad bagi kita, berat. Kalau bisa dalam setiap acara semua diundang, baik miladiyah, PW, PSBJ kita undang. Dan kalau mereka tidak mau, bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan mereka kita undang waktu itu oleh hidayah, ya gelem. Kewajiban kita untuk mensiarkan, memberitahu bahwa organisasi yang dalam bayarnya PSB karena PSB tinggalnya bayai.
Bahkan sehubungan dengan itu beliau dawuh. Dawuhnya itu sangat jelas. Dan dawuhnya dirubah. Di antara tahun 1982 beliau dawuh pengawas wakidiyah sebagai perintah mati. Itu dulu. Tapi sekarang tidak. Sekarang lain. Apa dawuhnya? PSW penyiar wakidiyah perintah mati. Berbeda. Bukan pengawas wakidiyah. Penyiar wakidiyah. Pengawas wakidiyah dan penyiar wakidiyah pengertian berbeda. Kalau pengawas wakidiyah itu masih terpancang mengamalkan saja. Kalau penyiar itu sudah pasti menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Apalagi dihubungkan dengan organisasi. Dan banyak pengamal, tapi tidak perlu saya sebutkan. Maaf kalau saya tidak menyebutkan orangnya. Itu saya beberapa kali ditelepon orang. Dan itu kebetulan tidak hanya orang itu satu organisasi. Ditelepon dari orang PSBJ. Itu bilang, tolong Gus, tanyakan kepada Mbak Yai, apa benar PSBJ yang memilih Imam Mahdi langsung? Terus kutekoi, maaf, sampean kok nyuruh saya bertanya betul. Sebab saya diberitahu dan saya takut kalau penglihatan saya itu tidak benar. Yang saya takutkan penglihatan nafsu. Gimana itu dawuhnya? Gini, ada dawuh bahwa PSB kelak yang milih Imam Mahdi langsung. Ada seperti itu. Tolong tanya kepada Mbak Yai. Terus ada lagi dari kakak saya sendiri, Ning Tati, itu gak salah, WA istri saya. Tolong tanya kepada Miss Safi, apa benar PSB ini yang memimpinkan Imam Mahdi? Saya waktu itu punya Ning Tati gak saya balas, belum saya jawab. Saya takutnya kalau salah paham. Dan ada lagi orang yang menjadi pengamal Tarekat Al-Majidi. Nah, Tarekat Al-Majidi saya pengamal di luar. Di daerah Jazirah Arab itu bukan pengamal Wakidiyah. Mereka mengatakan Tarekat Al-Majidi. Juga ada yang mengatakan Hikam Al-Majidi ada. Maaf, Hikam Al-Majidi dan Tarekat Majidillah. Ya, jadi di sini Hikam Al-Majidi dan Tarekat Majidiyah. Kalau nggak salah itu. Itu kapan itu saya sama Mega. Intinya dia bertanya. Dan pertanyaan yang bersama. Dan menurut pengalaman saya selama ini juga demikian. Dari telepon sana sini, telepon ini dijawab dan sebagainya, dan semakin menambah keyakinan saya bahwa benar PSBY kelak yang memilih Imam Mahdi langsung. Dan tidak perlu kita ketahui, tidak perlu kita permasalahkan siapa Imam Mahdinya, tidak perlu. Yang jelas kita cukup meyakini bahwa ikut PSBY kelak pasti ikut Imam Mahdi. Amin. Kita yakin aja lah. Kita tidak perlu tahu siapa orangnya. Insya Allah beliau adalah Babur Rahmah. Insya Allah beliau Babur Rahmah. Tidak perlu ya Allah, maaf, tidak perlu kita mengetahui dan tidak perlu kita cari. Insya Allah nanti dikenakan sendiri kita. Amin. Hadirin yang kami hormati,
marilah kita di bulan Ramadan ini meningkatkan amal kita, agar hati kita semakin bersih. Dan apabila hati kita bersih, kita akan tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kita akan terasa bahaya itu menganjurkan kita, pengawasan kita untuk meningkatkan bacaan sholawat, untuk meningkatkan amal sholawat dengan cara setelah mujahadah 711 itu beliau mengajak kita, menyuruh kita hadiah fatihah kepada beliau Kanjeng Nabi 3 kali lengkap, kepada beliau kepada beliau Ghos 3 kali, kepada beliau Mbah Imam 3 kali, kepada alam mobil khusus masa kasih 2 kali, sehingga fatihahnya 11 kali. Kemudian baca ya Rabbana Fatihah wasi marduka dan seterusnya. Ini dalam rangka meningkatkan batiniah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Di samping kita disuruh mendoakan agar alam semesta seimbang. Dan apabila kita melakukan itu, insya Allah kita akan tahu secara feeling bahwa nanti malam Lailatul Qadar kita akan bisa merasakan, karena alam semesta menghadap kepada kita. Dan kita berdoa dan yakin, mudah-mudahan nanti di malam Lailatul Qadar kita dipertemukan dalam ibadah, tidak dalam maksiat. Kita dipertemukan dalam keadaan mohon ampunan, mohon kebahagiaan akhirat, itu yang terpenting. Hadirin yang kami hormati, saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga membuahkan ridha SWT. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, insya Allah kita mendapat mungkin nasih dan pitulungan SWT. Yang terakhir, mari kita musyahadah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat, memohon bimbingan dengan ya Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang berdalam ilmu kabejan, yaitu mendapat bimbingan baik mati. Assalatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Nabiullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidul qadri adriki. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Allah. Ila hadri sakuna wa rabbina bayi kudus. Wa ila hadratan bani marsuk. Min waqtin wa awani wa sayyidi Allah. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya khalifatul imamat ila hadrati imamati al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nabi Khidir alaihissalam ila hadrati al-Fatihah. Monggo sekali lagi kita niat mujahadah ing dalu punika, kita niati nderek perintah Allah, kita niat ibadah dumateng Allah SWT, kita niat nderek tuntunan sunnah beliau Rasulullah SAW,
Kita niat derek bimbingan beliau zaman Bayi Mas Pedes Solo. Dan kita